Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 D4 Teknik Mesin kelas A. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan besi dan baja. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sahroni dengan NIM 22091407017 dari kelas D4 TMA kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Zaidan Irfan Ali Fatur Rahman dengan NIM 22091407018 kelas D4 TMA kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Farosi Rizky Abdillah dengan NIM 220914070059 berasal dari kelas D4 TMA kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Asrori dengan NIM 220914070025 dari kelas D4 TMA kelompok 4. Ini adalah materi presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu definisi. Di sini akan menjelaskan tentang pengenalan mengenai besi dan baja itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 berisikan isi atau inti dari presentasi kita, yaitu tentang proses pembuatan besi dan proses pembuatan baja. Kemudian yang keempat disambung dengan fungsi, yaitu kegunaan besi dan baja pada kegiatan sehari-hari maupun di industri. Bab pertama, pengenalan tentang besi dan baja. Pengertian besi. Apa itu besi? Besi adalah logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperakan. Namun, warna akan berubah jika besi teroksidasi dalam air normal dan menyebabkan oksida besi itu hidrat atau berkarat. Sifat besi. Besi memiliki banyak sifat yang membuatnya sangat berguna di berbagai industri, bahkan untuk daur ulang. Di bawah ini adalah beberapa sifat besi yang mungkin sangat menguntungkan bagi para konsumennya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan ferromagnetik, kemudian lunak, mempunyai biaya rendah, mempunyai kelenturan, konduktivitas hingga titik leleh dan titik ditih dan kepadatan. Pengertian baja. Apa itu baja? Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, karakteristik baja yang berbeda bisa menggunakan paduan seperti nikel, titanium, kromium, vanadium, boron, niobium, hingga molybdenum. Selain besi, baja juga memiliki sifat khusus, yaitu yang pertama, baja mempunyai daya tarik, daya lengkung, dan daya tekan yang sangat besar. Memiliki sifat sangat kuat, serta memiliki sifat sangat lentur. Kemudian, baja itu sangat keras sekali sehingga sebagai bahan konstruksi serta dapat dibuat sebagai produk dengan cara dipanaskan sehingga mudah dibentuk serta luar biasa kerasnya. Yang keempat, baja sangat mudah berkarat sehingga harus diberikan perlindungan yang sangat efektif dengan berbagai cara agar dapat menjadikan baja tidak mudah berkarat. Yaitu yang terakhir, baja memiliki sifat magnet yang kuat, koefisien muai yang tergolong rendah, tahan terhadap beban atau tekanan, dan juga tahan terhadap asam. Selain itu, baja juga mempunyai tampilan yang mengkilap, serta memiliki karakter kuat, keras, dan awet, sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuatan perkakas. Nah, sekarang perbedaan besi dan baja. Pada umumnya, besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferum atau Fe dalam bahasa kimia, atau biji besi yang ditambang dari alam lalu diolah. Yang kedua, baja adalah material buatan yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksigen. Yang kemudian,
Besi terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa, seperti besi kasar untuk besi cor. Selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja, sehingga jangan heran jika besi dan baja juga memiliki bentuk yang sangat mirip. Yang kedua yakni proses pembuatan besi dan baja. Pembuatan besi. Logam besi dibuat dari bahan baku utama, yakni biji besi atau disebut juga iron ore. Biji besi umumnya didapatkan dari kerak bumi yang diambil dengan cara menambang, sehingga untuk memperolehnya dibutuhkan usaha yang ekstra dalam proses penambangan. Biji besi hasil tambangan umumnya berbentuk bongkahan besar dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, dan warna. Adapun warna biji besi penambangan berwarna merah tua, ungu tua, abu-abu tua, kuning muda, coklat, dan sebagainya. Karena biji besi tersebut masih tercampur bahan-bahan lain seperti tanah liat, pasir, batu-batuan, air, dan sebagainya, maka biji besi harus dibersihkan terlebih dahulu dari berbagai kotoran dan senyawa lainnya. Biji besi hasil tambangan secara mendasar mengandung berbagai senyawa kimia yang berbeda, tetapi untuk membuat besi maka zat lainnya pun harus dikesampingkan atau dibuat. Beberapa senyawa yang terkandung dalam biji besi diantaranya kandungan besi sekitar 60-70% magnetit, hematit, dan gotit. Selebihnya kandungan mineral dan lain-lain. Setelah itu biji besi dibersihkan dengan proses pembersihan atau washing secara menyeluruh. Proses washing dibantu dengan menggunakan alat berat Rome screen karena jika pembersihan dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama, mengingat biji besi yang berukuran besar. Alat Rome screen berfungsi sebagai ayakan berbentuk drum raksasa. Kemudian biji besi dimasukkan ke dalam drum tersebut dan diputar sehingga seluruh bagian bersih dari berbagai kotoran. Pemecahan biji besi. Setelah biji besi bersih, tahap selanjutnya ialah dilakukan pemecahan atau yang bisa disebut dengan breaking biji besi. Proses pemecahan ini dilakukan hingga biji besi menjadi serbu halus. Proses pemecahan biji besi dilakukan dengan bantuan alat mesin bernama hammer mill. Kemudian proses penghancuran atau crushing dengan bantuan mesin gyratory mill dan penghalusan yang disebut dengan grinding dengan mesin ball mill. Setelah biji besi halus, dilakukan pemfilteran untuk memisahkan antara logam dan non-logam. Lalu serbu besi dilakukan proses pemurnian besi dan nantinya akan dilakukan pencetakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yakni pembentukan pelet. Tahap selanjutnya ialah proses pembentukan pelet. Serbu besi dimasukkan ke dalam mesin dan palletizer. Kemudian biji besi tersebut akan dicampurkan dengan batu bara dan bentonit sebagai perekatnya. Proses tersebut dilakukan untuk membuat gumpalan konsentrat biji besi yang sangat halus menjadi sebuah butiran. Setelah itu proses selanjutnya pemanasan dengan bersuhu 13.000 derajat Celcius hingga keras, kuat, dan tidak mudah hancur. Proses selanjutnya yakni pembentukan besi kasar bahan material. Pelet yang telah keras tersebut lalu diproses dengan dileburkan ke dalam tungku blast furnace dengan bersuhu sehingga 18.000 derajat Celcius. Proses peleburan atau smelting tersebut akan menghasilkan logam besi cair dengan bersuhu tinggi. Untuk menghasilkan besi yang lebih murni kemudian ditambahkan dengan zat batu bara kokas dan kapur, sehingga kemurnian besi dapat mencapai 95% untuk dibentuk menjadi besi kasar bahan material. Tahapan proses terakhir, besi tersebut dicetak dan dibentuk sesuai cetakan besi kasar atau pig iron. Setelah dingin, besi tersebut pun siap untuk dikomersikan dan digunakan sebagai bahan material. Proses pembuatan baja. Dalam proses pembuatan baja, kandungan senyawa seperti silikon, nitrogen, sulfur, fosfor, dan kelebihan karbon dikeluarkan dari besi mentah agar kandungan besi semakin murni dan atom besi semakin terikat kuat. Elemen perpaduan seperti nikel, kromium, mangan, dan vanadium ditambahkan pada proses pengolahan untuk menghasilkan nilai yang berbeda dari baja yang dihasilkan. Banyak aspek yang diperhatikan untuk pembuatan baja seperti pembatasan gas terlarut seperti nitrogen dan oksigen, serta limbah yang tertahan. Pada pembuatan baja juga penting untuk menjamin kualitas produk baja.
Baja diproduksi di dalam dapur pengolahan baja dengan bahan utama besi kasar yang berupa padat maupun cair, besi bekas atau scrap, dan beberapa paduan logam. Inilah beberapa proses yang digunakan dalam pembuatan baja. Secara gambaran umum, prosesnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama yakni proses konvertor. Konvertor adalah wadah untuk mengolah besi menjadi baja siap untuk diproduksi. Dibuat dari plat baja dengan sambungan las atau paku keling. Pada bagian dalam konvertor dibuat dari batu yang tahan api. Batu tahan api tersebut bersifat asam atau basa, tergantung dari sifat baja yang hendak diolah. Di bagian bawah konvertor terdapat lubang angin sebagai saluran udara pengembus yang disebut sebagai air blast. Terdapat juga penyangga pada konvertor yang dilengkapi dengan trunnion untuk mengatur posisi horizontal dan vertikal konvertor. Sistem kerja yang pertama, bahan baku dipanaskan dengan kokas sampai kurang lebih 1500 derajat Celcius. Yang kedua yakni konvertor miringkan untuk memasukkan bahan baku baja kurang lebih 1/8 dari volume konvertor. Yang ketiga, setelah bahan baku baja masuk, konvertor kembali ditegakkan. Selanjutnya, tekanan udara pengolahan berkisar 1,5 sampai 2 atm dihembuskan dari kompresor. Yang terakhir yakni setelah 20 sampai 25 menit konvertor diputar balik untuk mengeluarkan hasilnya. Berikut ini adalah gambaran dari proses konvertor. Yang kedua, proses besmer atau asam. Pengolahan dengan proses besmer yaitu lapisan dalam yang digunakan adalah batu tahan api yang mengandung kuarsa asam atau oksid asam. Bahan yang diolah besi kasar kelabu air, tidak ditambahkan sebab dapat bereaksi dengan SiO2 plus CaO CaSiO3. Selanjutnya yakni proses tomas atau basa. Proses tomat pada lapisan dinding bagian dalam terbuat dari batu tahan api bisa dolomit. Bahan baku yang diolah adalah besi kasar putih yang mengandung P antara 1,7 sampai 2%, Mn 1 sampai 2% dan Si 0,6 sampai 0,8%. Setelah unsur Mn dan Si terbakar, P membentuk oksida fosfor. Untuk mengeluarkan besi cair ditambahkan zat kapur. Selanjutnya yakni proses Siemens-Martin. Proses Siemens-Martin diolah dalam dapur pelebur baja yang dapat mencapai suhu tinggi. Proses pengolahan baja Siemens-Martin dibuat oleh dua orang yakni Siemens dan Martin, sehingga dapurnya disebut pula dapur Siemens-Martin. Dapur untuk proses Siemens-Martin mempunyai tungku kerja yang dilengkapi dengan ruang hawa. Tungku pengolahan ini mempunyai kapasitas 30-50 ton. Bahan baku yang diolah selain besi kasar juga dapat dimasukkan besi bekas atau besi tua. Jika besi yang dimasukkan mengandung fosfor, bahan lapisan dapurnya bersifat basa. Sebaliknya, jika besinya tidak mengandung fosfor, bahan lapisan dalam pada dapurnya bersifat asam. Sistem kerja proses Siemens-Martin menggunakan sistem regenerator dengan suhu mencapai 3000 derajat Celcius. Fungsi dari regenerator adalah yang pertama memanaskan gas dan udara untuk menambah temperatur dapur olah. Yang kedua berfungsi sebagai fundamen atau landasan dapur. Yang ketiga menghemat pemakaian ruang di dalam dapur. Bahan baku yang bisa digunakan baik besi kelabu maupun putih. Besi kelabu dinding dalamnya dilapisi batu silika, sedangkan besi putih dilapisi dengan batu dolomit. Ini adalah gambaran proses dari Siemens-Martin. Yang kelima adalah proses BOF, Basic Oxygen Furnace. Proses ini adalah modifikasi dari proses Bessemer. Jika pada Bessemer, udara yang digunakan adalah uap panas dari pemanasan air, maka pada proses BOF yang digunakan adalah oksigen murni. Dapur bejana pada proses ini juga memiliki ukuran 5 m di diameter, sehingga mampu menampung bahan baku yang lebih banyak yaitu 35 sampai 200 ton dalam sekali proses.
Peleburan besi menggunakan metode ini merupakan teknik yang paling baru dalam pembuatan baja. Walaupun secara konstruksi, tungku masih dibuat menggunakan plat baja dan batuan tahan panas. Keuntungan dari BOF. Nomor 1. Proses BOF menggunakan O2 murni tanpa nitrogen. Nomor 2. Proses berjalan lebih cepat dan efektif. Hanya lebih kurang 50 menit. Nomor 3. Pada dapur olah atau tungku tidak diperlukan tire pada bagian bawahnya. Nomor 4. Filtering zat yang digunakan seperti fosfor dan sulfur dapat dipisahkan dulu daripada karbon. Nomor 5. Biaya operasional dengan proses BOF relatif lebih murah dengan proses lainnya. Dalam kurung menggunakan O2, proses lebih cepat. Ini adalah gambaran dari proses Basic Oxygen Furnace. Nomor 6. Proses dapur listrik. Proses pengolahan baja dengan menggunakan dapur listrik adalah metode pengontrol temperatur, peleburan, dan memperkecil unsur-unsur campuran di dalam baja yang dilakukan selama proses pemurnian. Pada awal pemurnian baja, digunakan dapur tungku terbuka atau konvertor. Kemudian, ada proses pemurnian lagi yang dilakukan di dalam dapur listrik sehingga baja yang diperoleh menjadi lebih berkualitas. Dapur listrik terdiri dari dua jenis, yaitu dapur listrik busur nyala dan dapur induksi frekuensi tinggi. Keuntungan dengan busur listrik. Nomor 1, mudah mencapai temperatur tinggi dalam waktu singkat. Nomor 2, temperatur dapat diatur. Nomor 3, lebih efisien dalam pengolahannya. Nomor 4, cairan besi terlindungi dari kotoran dan pengaruh lingkungan sehingga kualitas baja lebih baik. Nomor 5, kerugian akibat penguapan sangat kecil. Ini adalah gambaran dari proses pada dapur listrik. Nomor 7, proses dapur kupola atau cupula furnace. Dapur kupola atau cupula furnace digunakan untuk peleburan besi kasar kelabu dan besi bekas menjadi baja atau besi tuang. Pada umumnya, digunakan untuk menghasilkan peleburan sehari-hari berdasarkan pada kapasitas dari pabrik atau foundry. Kupola atau kubah-kubahnya biasanya dioperasikan secara berpasangan, jadi pemeliharaannya bisa diatur pada satu kubah dan kubah yang lainnya tetap bisa beroperasi. Demikian seterusnya secara bergantian. Berikut sistem kerjanya. Nomor 1, dilakukan pemanasan terlebih dahulu pada kubah agar bebas dari uap cair. Nomor 2, bahan bakar berupa arang kayu dan kokas dinyalakan selama kurang lebih 15 jam. Nomor 3, kokas dan udara dihembuskan dengan kecepatan rendah dengan blower. Nomor 4, setelah kokas terbakar habis, kemudian dimasukkan kepingan baja dan besi kasa. Nomor 5, setelah beberapa menit, 15 menit, baja cair dikeluarkan dari lubang pengeluaran. Ini adalah contoh gambaran lengkap tentang proses dapur kupola. Dan ini juga proses detail pembuatan besi atau baja hingga turun ke tangan konsumen. Kegunaan besi dan baja. Salah satu kegunaan yang dimiliki oleh besi baja merupakan pembangunan gedung. Dalam pembangunan gedung, ada banyak jenis gaya yang digunakan, akan tetapi besi baja tidak bisa ditinggalkan. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena durabilitasnya yang tinggi. Bukan hanya itu, jenis besi baja juga banyak sehingga pemanfaatannya juga besar. Salah satu jenis besi baja yang banyak digunakan dalam bidang pembangunan gedung adalah besi baja ringan. Baja ringan adalah baja yang memiliki ketahanan yang tinggi tapi memiliki bobot yang ringan. Hal ini menyebabkan banyak dimanfaatkan untuk pembangunan atap dari sebuah bangunan. Selanjutnya adalah untuk pembangunan sarana transportasi. Salah satu kegunaan besi baja yang bisa ditemukan dengan mudah adalah dalam pembangunan sarana transportasi. Salah satu fasilitas umum dalam dunia transportasi yang dibangun dengan menggunakan besi baja adalah rel kereta api. Seperti yang kita tahu, rel kereta api adalah rel yang akan terpapar panas dan juga hujan. Oleh karena itu, pembangunannya membutuhkan bahan-bahan yang anti panas dan juga anti karat seperti besi baja.
Selain untuk pembuatan fasilitas transportasi seperti rel kereta api, besi baja juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas transportasi yang lain seperti untuk jalan. Ya, saat ini membangun jalan raya atau jalan pada umumnya seringkali digunakan beton sehingga diperlukan rangka dalam pembuatannya. Besi baja merupakan bahan rangka yang banyak dipilih karena kegunaan besi baja yang sangat besar dan juga kemampuan ketahanannya yang tinggi. Jenis besi atau baja sesuai standarisasi. Yang pertama adalah Standar Nasional Indonesia. Ini adalah salah satunya standar yang berlaku secara nasional di negara kita. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. SNI juga menerbitkan standarisasi untuk baja yang menjadi acuan nasional. Yang kedua, Japan Industrial Standard. JIS merupakan organisasi standar yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang banyak bergerak di bidang perindustrian. Standarisasi yang disusun oleh JIS diawasi oleh Japan Industrial Standard Committee atau singkatnya JISC. Hasilnya dipublikasikan oleh Japan Standard Association atau JSA. Yang ketiga, Deutsches Institut für Normung. Ini adalah organisasi standarisasi nasional Jerman. DIN terdaftar pada Register German Association atau RGA yang berpusat di Berlin. Sudah ada ribuan tahun standar yang disusun DIN, salah satunya DIN 476. DIN 476 sangat dikenal dan menjadi standar yang dikeluarkan DIN. Yang keempat, American Iron and Steel Institute atau IC. IC adalah lembaga khusus Amerika yang membuat standar untuk komposisi baja. IC juga mengatur bahwa 2 digit pertama adalah kode jenis baja, high carbon, high alloy, stainless steel, dan sebagainya, serta 2 digit terakhir menyatakan kadar karbon dalam baja tersebut. Yang terakhir adalah American Standard Testing and Material atau ASTM. Pada tahun 1898, beberapa insinyur dan ilmuwan Amerika secara sukarela membentuk suatu komunitas untuk mengatasi persoalan material besi pada rel kereta api. Mereka kemudian menamai komunitas ini American Standard Testing and Material atau ASTM. Sekarang ASTM telah menjadi organisasi internasional yang telah menyusun lebih dari 12.000 standar. Standar ASTM juga telah banyak digunakan oleh negara-negara berkembang maupun maju untuk keperluan penelitian akademis maupun industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.